Bersama Julia Kim Tarot, gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Kali ini saya mau bahas tentang Rizky Bilar dan Lesti yang sedang rame ya. Jujur saja saya ini hanyalah emak-emak tarot reader ya, membaca kartu tarot. Yang sebenarnya saya kurang paham tentang gosip-gosip ya, artis, kurang tahu ya. Yang saya tahu hanyalah Lesti seorang artis, penyanyi ya, kemudian menikah dengan seseorang bernama Rizky Bilar, di mana ini mereka ini penggemarnya banyak, hatersnya banyak juga ya. Di sini saya lebih akan membaca soal energi ya. Sekali lagi kartu tarot membaca energi saja. Untuk secara nyata terjadi belum tentu. Ya, jadi jangan samakan saya dengan dukun atau paranormal yang bisa memberikan keterangan seakan-akan jelas kejadian detail dan lain sebagainya. Saya bukan peramal ya. Kalau yang kalian pahami kartu tarot itu untuk meramal, kalau di saya tidak. Saya tidak membacakan soal yang memang wewenangnya Tuhan, termasuk jodoh, maut, rezeki ya. Itu saya nggak mau. Sekalipun bisa enggak ya. Bukan saya sok. Tapi saya menjaga akidah dan penonton saya, dan saya ingin menampilkan konten yang lebih banyak memberikan manfaat positif lah. Paling tidak untuk untuk menghibur ya. Monggo silahkan kalau memang terhibur. Terima kasih yang sudah mengapresiasi. Tapi saya tidak mau memberikan bacaan-bacaan yang sifatnya halu atau ngarang ya. Jadi kartu tarot itu tidak bisa detail. Nggak detail ya, nggak bisa dijabarkan secara detail, nggak bisa kalau menurut saya, karena saya belajar juga mulai tahun 2009 itu saya belajar bukan untuk bikin orang halu ya, bikin ngapusi orang, bohongin orang, enggak ya. Jadi saya baca apa adanya sesuai arti. Ya apa? Setuju? Gimana? Jadi kalau kalian yang memang berharap bacaan saya itu bagaimana ke depannya Rizky sama Lesti, apakah bercerai, apakah rujuk, apakah begini, nggak tahu saya, nggak mau tahu juga ya. Saya lebih kepada membacakan bagaimana sih mereka ini ya. Kalaupun memang nanti bisa tampak ya. Saya nggak ingin akidah kalian bergoyah hanya percaya hanya karena kartu tarot yang saya bacakan ya. Jadi kalau kalian yang nggak mau disayang, maunya halu-halu, maunya melihat yang ke depan, mungkin nggak cocok sama bacaan saya. Itu yang saya tegaskan di awal. Oke. Untuk sementara kita lihat ya. Saya mau pakai indikator. Ini namanya kartunya adalah, supaya kalian juga tahu. Kesuwen bunda, kelamaan, langsung saja dilihat kartunya, emoh ya. Saya bacanya detail, mungkin terkesan bertele-tele, tidak seperti keinginan kalian seperti tarot reader yang lain langsung gini, langsung baca apa, moh ya, nggak mau ya. Paling tidak kalian juga bisa mikir gitu loh ya, ada biar prosesornya itu loh ya, prosesornya biar bekerja, jadi nggak yang instan-instan. Sebentar saya pause ya, saya mau cari kartu indikator. Nah ini main female ya, ini saya perlambangkan si siapa, Lesti. Coba saya lihat lagi Bilarnya mana ini. Kok singitan? Ini namanya kartu oracle ya teman-teman ya. Bukan tarotnya, belum tarotnya. Nanti kita lihat tarotnya di oh ini main male. Nah, ini Rizky ya. Bentar. Biar kalian juga sedikit-sedikit belajar ya. Ini Lesti, ini Bilar. Ini indikator namanya ya. Gak bisa terus fotonya Rizky Bilar, gak iso rek, gak iso. Gak usah ngarang-ngarang, gak usah bikin aturan baru ya. Oke. Terus manfaatnya apa sih bunda kalau memang cuma mau gitu-gitu aja ya. Jadi gini, paling tidak ya, dengan satu kejadian, setiap kejadian kita bisa ambil hikmah positif untuk kita sendiri, untuk mengambil pelajaran, bukan hanya sekedar menggosip. Ya Allah, setuju dah ya. Supaya saya baca juga ada manfaatnya gitu loh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi seperti hal seperti ini kan bukan kejadian yang menyenangkan ya. Nggak perlu kita harus mengalami, tapi belajar dari kejadian orang lain mungkin yang terjadi pada orang lain, kan seperti itu. Oke, kita lihat ya. Ini Lesti, ini Bilar. Kita lihat dulu ya. Sementara ini energi mereka masing-masing seperti apa. Dan ini nanti kita lihat energi di antara mereka itu apa ya. Ini dari kartu oracle-nya dulu
Nah, mungkin bacaan saya akan panjang ya. Oke, kita lihat. Kalau ada yang bilang, kalau ada yang batin gini, lah ngapain kalau gitu dilihat tarotnya, langsung aja yang pasti-pasti itu infotainment. Ya monggo, terserah sakarep ya. Terserah sakarep monggo. Atau kalau pengen tahu pasti, oh nggak jelas gitu Bunda, ya. Nggak jelas Bunda, yang pasti aja, yang pasti itu takokno wonge dewi ya. Tanyakan ke orangnya sendiri. Itu pasti wis, nggak usah infotainment. Ya apa? Oke, Rizky Bilar. Sik. Rizky Bilar, energinya sekarang seperti apa? Saya juga nggak ambil acak ya, seperti ini, tidak ya. Saya ngambilnya yang jatuh. Oke. Oke. Saya ambil 2. Rizky Bilar. Oke. Energinya. Ntar, Lesti. Tenang, nanti saya bikin, untuk hari ini saya bikin juga yang cinta-cintaan seperti biasanya ya. Tapi ini dulu. Lesti. Oke. Lesti. Lestinya dikasih 3 teman-teman. Oke, saya lihat energi di antara mereka. Ini ada energi apa? Saya memang bukan entertainer ya. Saya membaca tarot pure, emak-emak pembaca tarot ya. Energi di antara mereka. Anak. Satu lagi. Ekspektasi. Oke, ini energi. Oke, jelas ya. Oke, ntar bottom of the deck-nya. Gift, concern, family room, courthouse, judication. Oke. Oke. Dari sini give, message of concern. Banyak di antara mereka ini ya. Banyak di antara mereka. Di antara mereka ini banyak yang sifatnya hadiah, pemberian ya, gift ya. Pemberitaan atau berita-berita yang didengar, entah dari ini ke sini atau pemberitaan yang beredar. Message ini bisa pemberitaan juga ya, yang menyebabkan kepikiran. Aduh lah, kok wajahnya kok persis mirip Lesti ya. Kelihatan tak kalian? Sedih lagi. Usah nonirek bentar. Oke. Terus di sini ya, kepikirannya nemen. Terkait sama keharmonisan rumah tangga, di sini family room. Seperti kalian tahu, family room itu ya, ruang keluarga itu untuk keharmonisan, untuk berkumpul bersama. Di sini courthouse ya, sidang. Di sini judication, bisa sidang, bisa penghakiman ya. Di sini ruang sidang bisa ya. Jadi mungkin memang ada konflik di rumah ya, di ruang keluarga. Bisa jadi seperti itu, atau ada sesuatu yang tidak nyaman yang jelas di rumah tangga mereka. Ada yang berpersepsi-persepsi. Nah, tentang cinta. Cinta apa? Cinta yang dicurangi, ya. Seperti itu. Unexpected income, ya, rezeki nomplok. Oke, kehormatan. Jadi ini terkait dengan kehormatan yang diangkat dengan adanya rezeki nomplok ya. Yang dulunya bukan siapa-siapa, dengan satu perjalanan petualangan ya.
kemudian menemukan cinta tapi cintanya dicurangi oleh bisa jadi ya, yang dapatan rezeki nomplok ini banyak kecurigaan ya. Coba sih, apa sih message of concern di sini ya? Kecurigaannya nih. Kecurigaan tentang apa? Apakah benar di antara mereka yang katanya itu ada orang ketiga, ada yang mencurangi ya. Kalau di sini sih lebih kepada energi Lesti di sini sudden wealth ya, seperti dapat jackpot atau bisa dikatakan bahasa Indonesianya tiba-tiba kaya. Oke. Tapi sebenarnya bukan tiba-tiba. Ini dengan occupation, kerja keras, fokus ya. Dan di sini energi dia menjauh ya. Distant horizon, menjaga jarak ya. Di sini kalau memang gambarnya ini kapal, ini jangkar ya, jangkar. Tapi rantai wis pedot, rantainya pedot. Nah, ini dia. Antara mereka mikirin anak sekarang ini. Ada anak, ekspektasi jelas, ekspektasinya tinggi terhadap anak, keharmonisan rumah tangga untuk membesarkan anak bersama. Seperti yang saya bilang, ini energi mereka di antara mereka ya, ada anak ya. Kemudian alhamdulillah. Di sini ada energi Bilar, pathway, jalan sempit dan berliku ya, jalan sempit dan berliku, berkelok-kelok. Dia ini energinya di dalam rumah tangga ini bersama ini Lesti, ini house ya, rumah tangga bisa. Sebenarnya untuk mencapai satu kenyamanan, kedamaian nggak mudah dia. Kenapa? Kita lihat ya energinya ya. Energi mereka berdua langsung ya. Apakah ada orang ketiga? Beneran? Sekali lagi ya, kartu tarot membaca energi. Energi itu ya opo? Gimana? Bunda, maksudnya energi itu gini loh ya. Secara nyata belum tentu ya. Ya belum tentu. Untuk waktunya juga kita nggak pernah tahu waktunya ya, karena yang maha memiliki waktu itu Tuhan ya. Sekali lagi saya ingatkan, sok suci nih tarot readernya loh ya apa, kalian kalau nggak mau disayang, nggak mau dijaga akidahnya ya sakarep, monggo nggak usah nonton iki gitu. Mau yang halu-halu, yang dihapusi, yang dibohongin ya, tapi suka mereka kalian yang seperti itu ya monggo. Kalau saya nggak bohong sesuai arti ya. Jadi semua saya tunjukkan satu persatu ya, supaya kalian ngerti juga. Yang malas mikir juga mungkin nggak cocok ya, karena ya gini detail saya bacanya. Oke, kita lihat energi mereka ya berdua bagaimana sih. Nah itu mencolot Moon, waduh kasihan. Moon ini energi rahasia ya, energi ilusi, energi mimpi ya. Kalau di sini mungkin sebenarnya ini adalah mimpi yang terwujud ya. Mimpi yang terwujud, banyak duit, rumah tangga, anak, harapan ya. Dan ini energi malam. Sebenarnya kalau malam di sini ada, kalau malam itu energi malam itu tidak seterang siang ya. Kalau moon berarti, apalagi di sini moonnya itu enggak bulat ya, bulannya separuh. Ini bisa diartikan terkait dan menghadapnya ke Bilar. Nah ini lebih kalau malam Bilar ini kenapa ini? Coba saya lihat. Ada letter ya. Letter ini bisa dokumen, bisa semacam kalau sekarang itu diartikan dengan chatting, kabar berkabar gitu loh ya. Coba saya lihat lagi. Ship. Oke. Ship itu energi perjalanan atau energi sesuatu yang bergerak. Ini bisa bergerak mendekat atau menjauh. Nah, oke. Oke, kartu heart menjauhi hati. Nah, hati ini letaknya lebih dekat ke Lesti. Sebenarnya Lesti ini mencintai ya. Tapi memang ada jarak di sini. Sebentar. Belum semuanya, Rek. Nanti tak baca semuanya. Oke, child ya. Kalau dibilang Bilar ini ya
jahat gitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat di sini, dia juga mikirin anak kok. Dia sayang kok sama anak. Oke, whip. Banyak penderitaan. Apa ya? Yang sesuatu yang terjadi terus-menerus di dalam rumah tangga mereka. Oke, kalau di sini moon ya, moon saya bilang tadi sesuatu yang disembunyikan, dan di sini cloud itu awan, dan di sini gambarnya king ya, bisa dilihat ya, yang lebih ke yang laki, dan saya bilang di sini tadi ini menghadap ke sini, lebih ke Bilar ya. Banyak yang dia tutupi, dia rahasiakan. Termasuk salah satunya adalah dia bisa sering keluar malam. Saya bilang ini pergerakan ya di malam hari, rahasia. Ya, ditutup-tutupin ya, sembunyi-sembunyi. Coba. Oke. Star. Sebenarnya kalau Lesti ini sudah hatinya itu cinta. Ini Lesti ya. Lesti. Dia pun juga menghadap ke sana. Ya. Ya, seperti itu. Sebenarnya cinta. Cinta. Toh ini letter bisa dikaitkan dengan dokumen. Artinya mungkin dokumen pernikahan. Seperti itu. Tapi di sini ada yang mendera ya, berkali-kali. Ini nggak enak ini. Siapa yang dipecut-pecut gini enak? Dan ini berkali-kali. Bisa jadi ini kejadian sudah berkali-kali. Sebenarnya Lesti di sini harapan. Bintang itu harapan ya. Harapan, kartu-kartu harapan. Harapannya sebenarnya besar terhadap hubungan ini ya. Oke, terhadap pernikahan ini. Tapi di sini tower. Kartu tower ini lebih kepada kesepian atau bangunan yang berdiri sendiri ya. Menara itu sendirian biasanya gitu ya, dibangun sendiri gitu. Tapi tower ini lebih kepada sudah kesepian dan kecenderungannya untuk roboh, mudah untuk roboh. Nah, kalau dikaitkan dengan ring ini, sebenarnya di sini sudah ada kepesimisan, dan di sini mountain ya. Mountain ini gunung, banyak halangan, banyak hambatan di antara mereka ya. Sering ditinggal saya kira ini. Karena di sini energinya kesepian. Lesti ini sering ditinggal. Dan nggak bisa apa-apa. Ini kayaknya kaku ini, Bilar, karena di sini gunung. Ya, gunung itu gimana sih? Kan kaku. Kan kaku. Kan gimana? Hambatan yang sangat besar bisa. Kemudian sesuatu yang besar kokoh ya, kokoh. Siapa yang bisa mindah gunung? Ya kan? Seperti itu, menggerakkan gunung kecuali Tuhan kan gitu. Jadi ini energi mereka. Coba kita lihat sih. Di sini nggak ada itu orang ketiga ya. Coba kita lihat dari kartu tarot ya. Apakah benar menghadirkan orang ketiga? Kalau di gosipnya banyak katanya seperti itu. Coba saya lihat. Saya lihat untuk Rizky. Yes, hubungan mereka lah ya. Secara umum, coba kita lihat lebih lanjut. Kalau di sini energinya begini ya. Jadi kayak kalau saya lihat sih timpang ya. Sini cintanya berat. Di sini karena sudah ada anak, ya, sudah menikah. Tapi terus saja ada sesuatu yang diperbuat ini yang tidak menyenangkan. Ini sering karena whip, pecut itu ya, apa ya pecut ya, pecut lah. Pecut itu cambuk ya. Cambuk itu dilucutkan nggak sekali biasanya. Jedes gitu ya. Jedes ya opo sih. Oh ya, perkenalkan saya Julia Kim Tarot ya, dari Kota Malang, Jawa Timur ya. Makanya saya medok dan ngomongnya ya wis gini nih, apa adanya. Mungkin memang tidak santun dan tidak enak didengarkan, ceplas-ceplos. Ya karena saya juga nggak bisa ngarang, nggak bisa apa adanya, Rek. Ya, coba saya lihat. Bukan tarot reader yang entertainer yang enak gitu bisa membuat kalian bahagia terus, halu terus. Kaiser ya. Percuma nanti saya belajar. Oke, kita lihat ya. Adakah orang lain sih Bilar? Apakah benar? Banyak nggak saya ambil. Saya ambil yang maksimal 2, yang terbuka sendiri atau yang lompat. Adakah KDRT yang sesungguhnya? Kalau kabarnya sih memang KDRT ya, sudah dilaporkan ya. Kita lihat. Oke,
8 of cup. Siapa ini? Ini kartu-kartu meninggalkan ya. Sebenarnya kalau dibilang di sini, ini di kartu rahasia yang saya bilang tadi ya. Bilar ini, ya saya bilang bilar karena ini lebih ke bilar saya bilang tadi. Bilar ini sudah ada rencana untuk meninggalkan. Di sini meninggalkan, menjauh ya, move on, menarik diri ya. Dan menemukan apa yang dia inginkan gitu. Kalau bisa dibilang saenake dhewe ya. Dan ini dirahasiakan, diam-diam metu ya, keluar. Nah, sering ditinggalkan saya seperti yang saya bilang tadi ya. Ini tadi ya. Sering ditinggalkan, membuat dia buat Lesti sering kesepian. Tidak diayomi, family room tadi ya, nggak ada keharmonisan yang apa ya, ruang keluarga itu tempat bertemu, harmonis. Nah di sini Knight of Swords, ini sudah dipikirkan sama Bilar ya, untuk meninggalkan ini ya, sebenarnya sudah ada rencana karena di sini letter, dokumen pernikahan tadi yang saya bilang, di sini Knight of Swords, Knight of Swords. Iya, satria, pedang, di sini pergerakan, perjuangan. Kemudian sudah dia sering mengusahakan untuk meninggalkan. Dan di sini adalah kartu Eight of Coin itu lebih ke ketekunan, ya, loyal, kreatif, berjuang, meningkatkan, ya bisa finansial di sini ya, karena koin ini pentacle, ini terkait sama hal-hal yang sifatnya material. Ya, dan di sini berusaha untuk profesional, produktif, ya, dan berharap untuk mendapatkan, mengharapkan sesuatu, ya, mengharapkan kerja keras di sini dia. Artinya kerja keras untuk apa? Untuk tetap berada di sini, untuk mendapatkan satu keuntungan, ya. Ada loyalitas ya, berusaha loyal gitu loh, supaya dapat sesuatu. Kayak orang kalau kerja di suatu instansi terus fokus kerja. Nah, sama di hubungan ini dia seperti itu. Oke. Princess of Coin. Nah, ini Princess of Coin, Rek. Ya. Di sini ini orang yang nggak mau susah sebenarnya. Energi Bilar, ya. Penuh perhitungan. Kemudian tapi gampang tertarik dengan sesuatu yang baru, terutama orang baru, ya. Tawaran baru, ya. Di sini orangnya memang orientasinya uang. Dengan energi yang saya bilang kurang dewasa, karena orangnya nggak mau susah. Di sini Wheel of Fortune. Di sini memang takdir ya. Ini kartu-kartu takdir ya. Dimana di sini takdirnya sudah punya anak, ya, sudah punya anak. Wheel of Fortune itu siklus kehidupan di mana ada takdir yang harus dijalani, mengambil resiko. Sebenarnya untuk punya anak ini adalah bagian dari resiko. Dia bilang kalau versi ini ya, tarotnya Bilar ini ya nggak gimana lagi, ya memang harus ada anak, ini takdir ya, harus dijalani gitu. Mau apa lagi ya, saya mengambil resiko kalau harus punya anak. Padahal di sini niatnya kalau saya bilang kurang bagus. Ya maaf kalau ada yang tidak terima ya, tidak terima dengan bacaan saya. Oke. Di sini The Lover. Seperti tadi saya bilang, Eight of Cup, kartu meninggalkan. Meninggalkan apa? Cintanya. Padahal di sini letaknya di sini ya. Jadi di sini kalau bilang ya, memanfaatkan koin materi dari Lesti. Dan ini fokusnya ya, fokus tadi ya, fokus uang ke Lesti. Loyal karena uang ke Lesti. Kemudian di sini 8 of Cup ya. Meninggalkan cinta kemelekatannya kepada Lesti. Oke, paham ya? Dan sini Three of Swords. Three of Swords ini adalah kartu-kartu sedih, terluka, patah hati, kehilangan. Ya, seperti yang saya bilang, whip ini yang nggak enak dan bertubi-tubi saya bilang tadi. Ya, apa? Banyak sakit hati di sini. Sakit hati. Untuk masalah orang ketiga, rupanya kok nggak keluar. Tapi 3 ini bisa jadi ya, 3 itu bisa cinta segitiga, menghadirkan energi ketiga, ya. Ini yang bikin sakit hati di dalam rumah tangga ini. Kalau ditanya, apakah Bilar itu sebenarnya tulus nggak sih
Banyak yang bilang, oh wis tak bedek. Wah sudah kelihatan kalau nggak tulus. Tapi gimana lagi, kartu ini, kartu saya, energinya bilang kalau nggak tulus memang. Semuanya hanya karena uang. Paham ya? Mungkin popularitas juga. Tapi di sini nggak ada kartu popularitas. Saya nggak bohong. Ya nggak mau ngarang. Di sini Two of Swords, banyak kartu sword di sini. Ya, kartu sword itu kartu-kartu keputusan, apa ya? Penilaian yang tajam, kata-kata yang tajam ya di sini. Dan di sini dua ini perjuangan batin ya. Sebenarnya mereka ya ini menjaga dua sisi. Jadi kayak Bilar ini sebenarnya kayak saya bilang sudah dipikirkan ini untuk meninggalkan. Sebenarnya sudah ditimbang-timbang. Ini pun juga sebenarnya sudah nggak nyaman ya. Kalau cintanya cinta seperti ini tadi, the heart ya, cinta. Harapannya besar. Tapi gimana lagi? Banyak sakit. Ya, oke. Ini kartu-kartu perjuangan batin, ya. Menjaga saja. Berusaha menghibur diri juga sambil menunggu. Four of Cup. Sebenarnya di sini Lesti sudah sangat pesimis, sudah lama pesimis. Ini kartu-kartu perasaan yang sudah pesimis, pikiran negatif banyak, ya, penghinaan, ya. Merasa hubungan ini kayaknya gagal deh. Kayaknya sudah nggak mungkin, buta potensi, kayaknya sudah nggak ada potensi lagi, ya. Sudah nggak memotivasi hubungannya. Oke, kita lihat ya. The Emperor, oke, Two of Coin. Ini sudah sangat berat. Ini ada Emperor ini bisa jadi manipulasi, ya, manipulasi juga bisa. Kemudian Lesti berusaha menjaga yang namanya kepala rumah tangga itu ya. Kemudian kadang-kadang berat, kadang-kadang tapi gimana lagi, ini sudah suaminya ya, Emperor, kaisar dalam rumah ini. Dan dia masih berharap banyak, selalu berusaha dan positive thinking, berharap hubungan ini walaupun ada kepesimisan, semoga bisa baik, semoga bisa baik. Seperti itu. Oke. Bilar, bener tak kamu itu ini apa? Kenapa sih kok kamu kasar? Apakah kamu menutupi sesuatu? Kalau menutupi iya ya. Ya, menutupi iya. Jadi kalau tulus enggak. Apakah benar nggak ada orang lain ya? Dalam kasus ini masalahnya bukan karena orang lain sebenarnya. Terus kenapa dia emosi di sini? Kita lihat ya. Kenapa sih kamu emosi? Emosi sampai KDRT. Rupanya ini juga nggak sekali dua kali ya di sini. Banyak, sering saya bilang. Masalah orang ketiganya nggak muncul loh. Dan saya nggak mau ngarang. Wah ada orang lain lah, gak ono kok. Ya. Coba saya lihat lagi ya. Kalau di kartu itu tadi nggak ada. Coba saya lihat. Oh lah bureng kalian nggak ketok ya. Coba. Saya lihat lagi. Oke. Saya lihat. Adakah orang ketiga di antara mereka, ya, khususnya dari Bilar yang seperti digosipkan? Ya. Saya lebih ke sini ya. Yang ini ya. Dan ini nggak sekali dua kali penderitaannya. Pengkhianatan cinta juga bisa. Ya. Pengkhianatan cinta, tapi benar ada orang lainnya di hatinya Bilar. Coba tak lihat. Bilar. Energi mular. Pancet ya. Coba. Bilar ini ingin bebas, ingin sakarepe dhewe. Duh ono rek. Jadi dia itu mikirnya gini loh. Lesti ini adalah halangan bagi dia untuk bisa bebas bersama orang lain ini, the snake. Ya apa? Jadi istrinya adalah halangannya. Aduh kok segini sih. Gini. Coba. Oke.
Jadi kepinginnya Bilar itu, biarin saya mau seneng-seneng kayak mau apa, kamu gak usah rese di sini. Saya lihat kamu itu hanya ini penghalang buat saya seneng, makanya lebih baik kamu. Oke. Ya, dia memang ada perubahan. Stok ini kartu perubahan, perpindahan. Kalau terkait sama ini perpindahan, bisa perpindahan hati. Sebenarnya dia tulus nggak sih si Bilar ini kepada, maksudnya cinta nggak sih? Aslinya cinta, sebenarnya orientasinya duit, ya. Terus cintanya karena mungkin dia ada perasaan sayang, ingin melindungi, itu ada sebenarnya, ya. Tapi membiarkan Lesti sering kesepian. Dia lebih seneng sama orang lain, ya. Melakukan perjalanan dengan orang lain, ya. Kemudian harapannya itu dia kalau dibilang apakah Bilar bahagia dengan kehidupan rumah tangga dengan Lesti? Karena keinginannya itu bukan Lesti dan berbahagia dengan Lesti, ya. Kalau anak mah itu karena takdir itu tadi, ya. Dan karena ada status, ya, status punya pasangan dan terangkat statusnya, saya kira seperti itu. Tapi kalau kebahagiaan yang benar-benar happy, enggak. Beda sama Lesti, ya. Oke, ada orang lain. Coba. Di antara mereka ini ada inisial apa ya? Saya lihat dari inisial. Ini hanya tambahan saja, ya. Jangan terus kemudian inisialnya pasti. Enggak ada yang pasti dari tarot. Saya tegaskan lagi, nggak ada yang pasti. Terus ngapain tarot? Sakarepku, ya. Kalian suka, monggo. Nggak suka, nggak apa-apa. Ada B, ada P, ada W. Banyak sekali, nggak jadi. N, T, L, dan K. Di antara mereka ada orang-orang ini, ya. Oke. B, P, W, L. Oke. Oke, ini bacaannya. Terus sebenarnya keinginan Lesti ini apa? Gimana ini soal hukum? Ya sesuai prosedur hukum saja, ya. Nggak takut ini Bilar. Coba kita lihat, takut nggak sih dia, ya? Takut nggak sih? Saya ambil 3 aja. Dengan proses ini, gentar nggak? Apakah dibantu orang lain atau berusaha gimana? Coba dengan proses ini, proses hukum. Coba saya lihat. Proses hukum, energi saja, ya, belum tentu terjadi. Jangan terlalu dipercaya kartu tarot itu, walaupun saya tarot reader, jangan. Jadi kan apa ya, kewaspadaan, pengetahuan, ambil yang positif-positif tok. Jadi bijak-bijak dalam menonton kartu tarot. Saya ambil 3. Bilar, gimana kamu menjalani proses hukum? The Devil. Devil itu setan, rek, ya. Dimana energinya devil itu kemelekatan, adiksi, obsesi, godaan, hubungan tidak sehat, ikatan nafsu, kekejaman, toksik, marah, paksaan, moral yang enggak jelas. Nah, jadi energi dia dalam menjalani ini tetap ada yang apa ya? Bukan yang kalau dibilang apakah dia menyesal? Enggak. Apakah dia kemudian akan minta maaf, akan merasa bersalah? Enggak ono. Ya, coba saya lihat. Bilar. Proses hukum Bilar. Mencolot ini, ya, yang terbuka cuman ini, ya. Ini enggak. Ya, cuman jatuh tok. Ini apa? Knight of Cup. Knight of Cup itu energi-energi pergerakan, ya. Tidak ingin bermusuhan. Kayaknya ada apa ya?
ada yang bantu, tapi terkait dengan cinta-cinta atau mungkin dengan mungkin affair-nya dia, ya, yang membantu. Tapi di sini kayaknya tidak ingin ini berlanjut, inginnya itu damai, ya, karena tidak ingin bermusuhan. Knight of Cup itu lebih suka kedamaian. Jadi di sini ada tawaran-tawaran untuk perdamaian. Coba. Satu lagi ya. Dikasih 2. The Sun, The Star. Harapan ya, harapan untuk kasus ini selesai. Maksudnya tutup ya. Harapannya untuk berdamai dan dia optimis sekali. Ya Opare. Seperti itu. Coba kita lihat Lesti. Dalam proses hukum ini harapan dia apa? Banyak kartunya keluar, iya supaya nggak ngelantur ya, ada batasannya, nggak satu artinya wah kayak iso sampai ndindi, bisa sampai mana-mana, ngarang itu namanya. Oke, sip. Sword, Ten of Sword, dia sakit semua ini, sakit berat. Kalau di kartu tradisionalnya itu gambarnya adalah orang ditusuk 10 pedang di punggungnya sampai tertelungkup nggak bisa bangun lagi. Ini sakit juga bisa, kesakitan secara fisik juga ya. Lesti, the world, segalanya sudah sesuai dengan tujuannya dah. Dia tujuannya adalah Nine of Cup. Saya ingin bahagia. Coba bahagianya maksudnya mempertahankan atau tidak, memaafkan atau tidak. Masih menunggu. Menunggu ini menunggu apa? Dia berusaha pasif, menunggu aja saat yang tepat. Prosesnya berjalan saja. Ya, seperti itu. Kemudian di sini Ten of Cup. Ya, sebenarnya ada ini keluarga sebenarnya ya. Masalah keluarga yang harus bisa diselesaikan sebenarnya. Tapi saya juga nunggu. Jadi kalau dibilang, adakah kemungkinan untuk Lesti memaafkan? Ada. Kalau ini meminta maaf. Makanya di sini kepedean. Gitu. Coba saya lihat. Four of Sword ya. Mengevaluasi diri, judgment. Oke. Hati-hati nih, ada cara-cara lain yang nggak benar. Tapi di sini memang harapannya bisa berdamai kalau Bilar. Dan di sini kemungkinannya untuk bisa berdamai, tujuan saya sebenarnya bukan menuntut atau menghukum. Tujuannya saya adalah keluarga yang bahagia, Ten of Cup. Ya, kemudian saya menunggu. Adakah dia mau langkah nyata untuk sesuatu yang positif atau tidak? Ya, seperti itu. Baik banget ini. Lesti. Oke. Kita lihat ya. Keinginannya si siapa? Bilar itu sebenarnya apa sih? Keinginan Bilar, kamu itu pengennya apa? Keinginan Bilar. Kelamaan ngocoknya, babah. No, cara aku seperti ini supaya netral energinya, bukan energi saya. Keinginannya, someone is wearing a false self mask in this relationship. Pengennya tetap penuh kepalsuan. Sorry ya, soalnya gambarnya ini bener ini. Bukan aku ngarang ya, Rek. Ya. Pengennya apa? Wedding, tetap menjalani pernikahan dengan kepalsuan. Oke, lanjut. Karena dia satu-satunya. Karena dia sudah merasa menemukan seseorang yang dia cari. Ya. Pengennya tetap di dalam satu pernikahan ini. Tapi tetap pakai masker ya, pakai topeng. Dengan penuh banyak kepalsuan, maunya seperti itu. Seperti di awal tadi, sebenarnya sama. Ya.
Ini Lesti pinginnya free, pingin bebas dari segala himpitan yang menyakitkan. Oke. Flirt, extend your light, heart, energy to other. Sebenarnya masih ada energinya ke sini, masih cinta, flirting, tergoda. Dia merasa unrequited love, cintanya bertepuk sebelah tangan. Sebenarnya ini cinta. Kalau dibilang energinya bucin, iya, sebenarnya harapannya besar. Tapi di sini ingin bebas. Dia ingin membebaskan ke perasaannya sebenarnya ke ini, ke Bilal, karena sudah terlanjur tulus, terlanjur cinta. Karena energinya kayak apa ya? Mencintainya tulus, tapi ternyata sebelah tangan. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Kayak ngono rek, oke. Energi di antara mereka ini nih, trust, sudah tidak ada kepercayaan dan ada yang menarik diri, heart to heart conversation tidak dapat dicapai. Bicara dari ke hati nggak bisa dicapai, makanya ada yang menarik diri. Masalahnya adalah kepercayaan. Nah, seperti itu rek. Oke. Mau pencerahan gak usah wis, yang jelas begini saja. Ini loh kisahnya orang public figure ya, apa yang bisa kita ambil? Hati-hati pilih pasangan ya, hati-hati pilih pasangan untuk seumur hidup atas nama Tuhan. Kalau sudah menikah itu bukan main-main ya. Jangan sampai ya namanya jodoh ya, kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas ini bukan apesnya Lesti, bukan apapun ya. Yang kita ambil adalah ini takdir Tuhan yang memang harus dijalani. Di balik ini semua pasti ada pelajaran untuk Bilal. Karena rencana Tuhan untuk Bilal beda rencana Tuhan untuk Lesti. Saya kira ini yang terbaik jelas. Karena ini yang terjadi kan seperti itu. Dan jangan pernah khawatir dengan yang kedepannya. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik asal kita dekat, mau dekat sama Tuhan. Jadi kalau kita sudah dekat, apapun yang terjadi di depan kita nggak akan pernah khawatir. Gitu. Dan kita sebagai penonton ya, public figure ya, netizen untuk melihat yang seperti ini, kisah mereka. Ya. Doakan saja mereka yang terbaik ya. Doakan semoga kuat ya untuk menjadi satu ada sesuatu yang positif ya, yang bisa diambil hikmahnya. Ya, untuk kita juga. Semoga yang terbaik untuk Lesti juga Bilar dari Tuhan ya. Doakan saja. Semoga segala sesuatunya menjadi lebih baik gitu. Entah yang terbaik apa, kita nggak pernah tahu. Yang jelas mengusahakan yang terbaik sesuai dengan jalur ya, jalur yang benar seperti itu. Saya kira itu aja bacaan kali ini. Silahkan kalian kalau ini nggak suka, kalian bisa nonton video-video saya yang lain yang tentang cinta-cinta ya, yang bucin-bucin, yang sedang didolimi ya. Tapi bacaan saya bukan yang mengarah ke mistis-mistis was-was. Oh, saya melihat penerawan kaono sing koyo ngono ya. Ya, nggak ada. Walaupun saya bisa nggak menghadirkan yang kayak gitu, itu masa lalu gak usum sekarang. Sudah nggak musim kalau menurut saya ya. Jadi sekarang lebih cerdas lagi, lebih logis, lebih realistis. Dan yang penting kita bisa mendapatkan solusi ya, menemukan solusi terbaik dalam setiap permasalahan kita. Mungkin kartu tarot bisa memberikan salah satu wacana ya, bisa membuka pikiran kalian untuk sesuatu yang lebih positif, bukan menyesatkan ya. Oh, dia ada orang lain. Oh, dia begini, sojok rek ya. Sing pinter talah ngono lho ya, yang bijak. Seperti itu bacaan saya. Terima kasih. Jangan lupa kalau kalian suka dengan bacaan saya, di subscribe ya, di subscribe ya. Ada di TikTok juga, Instagram ya. Yang di snack bukan saya. Kalau yang di TikTok hanyalah potongan-potongannya saja. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.